Pemirsa, kedatangan Prabowo usai ditetapkan sebagai Presiden periode 2024-2029 oleh KPU RI ke kantor DPP PKB mengundang spekulasi banyak pihak. Ini kira-kira nih, apakah kunjungan ini merupakan sinyal-sinyal kuat bahwa PKB nantinya yang sebelumnya menjadi lawan justru akan menjadi kawan nih pada kabinetnya nanti. Iya. Nah, untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama narasumber kami, itu pengamat politik Panggi Syarwi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Panggi. Assalamualaikum Bang Panggi. Salam, Iya. selamat pagi Mas Gede, Mbak Arlista. Ya, kami tadi sebelumnya juga sempat menghubungi Sekjen PKB, tapi hingga saat ini masih Belum direspon bisa. ya. Iya, Ya. belum direspon. Nah, kita dialog dulu sama Bang Panggi nih. Bang Panggi, kalau Anda melihat kemarin ini tidak sampai dalam hitungan berapa ya? Dalam hitungan beberapa jam ya. Hitungannya jam. Ini Pak Prabowo mendatangi DPP PKB. Dalam pandangan Anda seperti apa? Apakah ini merupakan sinyal koalisi begitu, ataukah kita terlalu terburu-buru menyimpulkan bahwa ini sebuah sinyal untuk menjadi kawan kalau kita sebelumnya ini menjadi lawan? Ya. Ya sebenarnya Mas Gede ya Mbak Arlista ya, nggak ada terburu-buru juga dalam politik. Artinya kalau saya mencermati justru memang ada alarm sinyal ya, gelagat yang sebetulnya chemistry untuk PKB untuk merapat kepada koalisi Pak Prabowo. Meskipun catatan saya yang kedua adalah sebenarnya sangat diharapkan oleh Gerindra atau koalisi yang hari ini memenangkan pemilu. Mereka berharap hanya dua partai yang penting, itu adalah mereka sangat berharap itu PDIP untuk bisa bergabung, karena PDIP itu kan kekuatan politiknya cukup kuat di parlemen. Artinya kalau mengambil PDIP itu seolah-olah sudah tuntas gitu. Artinya mayoritas parlemen itu bisa dikuasai. Apalagi kekuatan politik sebagai partai pemenang pemilu. Yang kedua tentu salah satu yang diharapkan oleh Gerindra atau Pak Prabowo itu bergabungnya yaitu Nasdem dan PKB ini. Nah, PKB tentu punya cara, jalan, rute berpikir yang bisa berbeda, bisa bersama. Tetapi memang DNA-nya kalau kita lihat berselancarnya gerasak gerusuknya PKB belakangan, apalagi dikunjungi oleh Pak Prabowo, sebenarnya nggak asing karena memang Pak Prabowo kan sering mengunjungi siapapun. Bahkan partai kecil pun nggak punya kursi di parlemen pun dikunjungi Pak Prabowo. Artinya memang kalau kita mencermati potensi untuk sangat bersemangat sekali itu memang Pak Prabowo pada konteks yaitu PDIP dan PKB ini. Nah, Nasdem juga kalau kita lihat gelagatnya ada lebih besar lagi peluangnya karena memang hampir tidak ada kendala sama sekali saya lihat komunikasinya dengan Nasdem. Nah, PKS kalau misalnya dibutuhkan, kalau diminta pasti mau juga sebetulnya, tapi apakah kemudian Pak Prabowo berpikir tentang harus ada yang ditinggalkan satu nih supaya dianggap negara pemerintahnya demokratis karena ada partai oposisi. Nah, kalau misalnya diminta pasti mau. Jadi jangan-jangan semuanya partai kalau diminta ini semua mau. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang paling kuat itu seperti ombak yang di pantai yang sangat kokoh karang itu, dia mengatakan bahwa Ibu Mega gitu. Bu Mega ini nggak akan berubah sikapnya gitu. Jadi ada kemungkinan untuk tetap oposisi untuk menjaga marwah demokrasi, kualitas demokrasi dan proses check and balances. Karena memang ketika dulu peristiwa Pak Taufik Kemas sangat kuat waktu itu untuk menarik ke pemerintahan PDIP ke era pemerintahan Pak SBY. Maksud saya adalah partai PDIP ke koalisinya Pak SBY waktu itu kan almarhum Pak Taufik Kemas sangat kekeh mau, tapi Ibu Mega dalam konteks ini, mohon maaf Bu Mega tidak mau. Dan konsisten di situ perjuangannya. Nah, sekarang kan juga kita lihat gelagatnya antara Mbak Puan, Pak Hasto, Mas Sekjennya Pak Hasto, kemudian Bu Mega kan itu juga melihat ada DNA atau istilahnya ada circle-circle yang menarik sebetulnya. Kita cermati perubahan sikap, berbedanya sikap antara Mbak Puan dengan Pak Hasto gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian diputuskan nanti di Rakornas bahwa PDIP akan disitulah mengambil keputusan apakah akan berada di luar pemerintahan atau berada di dalam pemerintahan. Kira-kira gitu, Mbak Arista. Kalau misalnya menurut Bang Panggi ini bisa jadi ini semua partai sebenarnya bersedia untuk menjadi koalisi kabinetnya Prabowo dan Gibran. Tapi tadi juga Anda sempat sampaikan ada satu partai yang bersikukuh untuk menjadi oposisi.
Tapi kalau misalkan jika kita lihat lagi ke belakang, ini Presiden Joko Widodo ini sempat menyampaikan jika nantinya Prabowo ini meminta bantuan kepada pemerintah yang saat ini akan dengan senang hati pemerintah yang sekarang ini akan memberikan bantuan. Mungkinkah ini merupakan sinyal-sinyal kalau misalkan memang butuh menteri-menteri yang basicnya dari partai PDIP ini silakan didekati. Ini apakah ada kemungkinan seperti ini, Bu Panggi? Ya, makanya memang kalau kita tanya ya sebelum menjawab pertanyaan itu kan menarik kalau ditanya ke koalisi pemerintahan yang berkoalisi dengan Pak Prabowo ya sebelum terpilih presiden baru ini, tentu kan mereka menginginkan selalu mengatakan ya kami terima untuk kebaikan bangsa, untuk kemajuan bangsa, untuk perluasan koalisi yaitu haknya Pak Prabowo. Tapi sebenarnya kalau mereka jujur di dalam yaitu seperti Golkar atau kemudian PAN atau partai-partai Gerindra atau yang ada di dalam sebenarnya agak ya panggung belakang panggung depannya bisa berbeda. Sebenarnya mereka sangat terganggu sebetulnya karena penambahan kursi. Misalnya kalau memang barternya adalah kursi menteri, kemudian PDIP mendapat 3 kursi misalnya, itu pun sudah mengganggu sebetulnya. Tetapi kan PDIP juga tidak setransaksional pragmatis seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari gelagat-gelagat chemistry dari konteks ini bahwa memang sangat memungkinkan PDIP untuk ditarik dengan jumlah kursi yang cukup mungkin menjanjikan juga untuk menggoda iman politiknya PDIP untuk masuk ke koalisi pemerintah. Karena itu adalah misi dari sebetulnya ini adalah misi dari Pak Prabowo merangkul sebanyak-banyaknya koalisi yang kalah. Sebenarnya kan yang berjuang dari awal, yang berdarah-darah dari awal, memang di konteks kita berbeda. Kalau di presidensial di Amerika kan memang yang kalah otomatis langsung jadi oposisi kan? Gitu. Kalau yang menang langsung menjadi ruling party. Tapi di Indonesia setelah presiden terpilih itu dimungkinkan untuk membangun koalisi baru, untuk merangkul partai-partai yang kalah, merangkul presiden-presiden yang kalah supaya tidak terjadi deadlock di parlemen, atau istilahnya ada 2 hal, yaitu pertama adalah eksekutif happy yang terlalu kuat, artinya apapun keinginan presiden nanti diamini oleh parlemen dan tidak ada hampir kendala dan tercipta yang namanya stabilitas politik. DNA-nya adalah DNA stabilitas politik, sehingga bagi Pak Prabowo iman politik mazhabnya adalah merangkul sebanyak-banyaknya. Kapan perlu tidak ada yang disisakan. Tapi saya rasa-rasanya kok nggak yakin Pak Prabowo tidak menyisakan 1 partai atau 2 partai untuk membawa stempel sebagai negara demokratis. Karena kalau nggak ada oposisi, itu kan sistem kepartaian kita sangat kartel kan, kartelisasi dalam sistem kepartaian kita sangat gawat kalau tanpa oposisi. Betul. Itu sangat berbahaya juga sebetulnya. Iya, Bung Panggi, yang menjadi penasaran saya adalah ini kan ada partai-partai yang sejak awal memang berjuang dengan Prabowo Gibran begitu ya, dan kemudian Pak Prabowo akhirnya ingin merangkul banyak partai yang lain dalam sebuah kapal yang sama, tentu saja akan penuh sesak begitu ya. Nah, ini kemudian apakah nantinya ini dalam sepanjang pengetahuan Anda ini mungkin apakah ada sentimen-sentimen tertentu dari partai-partai yang memang sejak awal berjuang bersama-sama dengan Pak Prabowo Gibran, kemudian semakin ke sini ada yang dirangkul, kemudian kan tentu saja akan mempengaruhi jatah menteri mereka ini. Apakah ada seperti itu? Ya, itu nama politisi kan bisa menyembunyikan isi hati sebetulnya. Karena mereka mengatakan ya kami terbuka, nggak apa-apa, itu demi kemajuan bangsa itu. Tapi sebenarnya mendidih juga kan dari dalam, apalagi terganggu kursinya. Betul. Apalagi dianggap bargaining mereka bisa berkurang dengan masuknya partai-partai yang dianggap tidak berjuang di awal. Artinya mereka berkoalisi setelah presiden baru terpilih. Artinya setelah berkeringat, setelah berdarah-darah. Nah, bagaimana dengan partai pengusung utama? Tentu Pak Prabowo sudah memikirkan juga untuk memprioritaskan mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Jadi saya pikir kalau misalnya ditanya hati nurani mereka nggak nyaman sebenarnya. Tetapi ya karena di media mereka kan nggak enak juga ngomong seperti itu. Ngomongnya ya diplomatis bahwa itu baik untuk demi kemajuan bangsa, untuk stabilitas politik ke depan, kan itu supaya tidak terjadinya deadlock, supaya pemerintahan berjalan lancar, mulus, ya bahasa politisi seperti itu. Tetapi rasa-rasanya sebenarnya mendidih juga gitu. Apalagi kalau misalnya kayak PDIP dapat 3 atau 4 kursi ditawarkan oleh Pak Prabowo demi menarik PDIP karena PDIP adalah partai kunci bagi Pak Prabowo, ya misalnya itu kan juga akan terjadi ya
gejolak-gejolak juga sebetulnya dari dalam gitu. Tapi mereka kan seperti ini garis lurus, tegak lurus dengan Pak Prabowo, iya. Tetapi yang namanya hati kan nggak bisa dibohongi. Juga merasa terganggu atau tidak terganggu. Saya merasa pasti ada juga yang terganggu gitu. Tetapi mereka akan mencoba untuk berbahasa lebih baik di media bahwa itu tidak masalah. Bung Bang, ini terakhir ya. Kalaupun misalnya kita sedikit berandai-andai ya Bung Bang ya, akhirnya PDIP dan PKS memutuskan untuk menjadi oposisi. Lalu bagaimana kekuatannya nanti, kekuatan antara koalisi dan oposisi dan jalannya demokrasi ke depan? Ya, sebenarnya di dalam konteks jalannya pemerintahan demokrasi ke depan memang dibutuhkan oposisi yang check and balances itu sangat dibutuhkan. Nah, biasanya yang paling piawai dan mahir dan bukan kaleng-kaleng dan tidak main-main, jam terbang pengalaman oposisi ada pada PDIP. Betul. Apalagi PDIP kalau oposisi dia 10 tahun saja dulu pernah memenangkan pemilu dan langsung memenangkan presiden. Nah, memang PKS punya pengalaman jam terbang yang tinggi juga. Kalau misalnya PKS hari ini oposisi lagi, itu adalah masuk rekor muri partai oposisi terlama di Indonesia, hampir 15 tahun. Konsisten ini yang menjadi konsisten dan daya tahan untuk oposisi nggak mudah, karena kalau oposisi kita kan partai itu pemburu rente, pemburu kekuasaan. Partai itu sangat bergantung kepada pemerintah untuk menjaga keberlangsungan secara kolektif dari sumber-sumber rente yang mereka buru, yaitu salah satunya kursi menteri. Nah, itu yang PKS sangat kuat dan tangguh di situ. Ketika tidak bergantung kepada pemerintah, tidak mendapatkan proyek, ya tidak banyak masukan dapat dari untuk partai, ya apalagi partai nggak dapat bantuan dari pemerintah cukup memadai. Tapi partai PKS bisa oposisi untuk menjaga eksistensi keberlangsungan partai secara kolektif, itu kan keren banget gitu. Jadi tapi rasa-rasanya PKS kan mengatakan kami siap di dalam, siap di luar. PKS juga mengatakan sepertinya kalau diajak PKS mau. Tapi kalau nggak diajak itu kan ceritanya lain. Mungkin Pak Prabowo nggak ngajak untuk meninggalkan supaya simbol kita sebagai negara demokrasi masih menempel. Karena apa? Karena masih ada partai oposisi. Kan itu saja. Nah, tetapi menurut saya namanya Pak Prabowo dan Gerindra atau koalisi pendukung Pak Prabowo akan berjuang bagaimana supaya PDIP masuk. Bang Bangi, kalaupun akhirnya PDIP sendirian menjadi oposisi, menjadi oposisi, skenario seperti apa? Ya memang untuk membendung kekuatan parlemen itu mayoritas parlemen memang agak kesulitan juga kan, hanya satu partai kan. Sementara untuk pengambilan legacy, kemudian kebijakan, program, artinya ada juga kemungkinan akan eksekutif happy bahwa semua kebijakan Pak Prabowo, legacy atau programnya Pak Prabowo nanti akan diamini oleh parlemen semuanya. Nah, itu yang menjadi persoalan yang masalah dari republik ini kan, karena tidak adanya redundansi, tidak adanya veto, tidak adanya koreksi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, sebetulnya PDIP walaupun sendiri, itu juga punya pengalaman PDIP sendiri, tetapi minimal menurut saya akan lebih kuat bergeningnya, daya hentaknya, kekuatannya untuk bersuara, untuk berbeda dengan pemerintah. Minimal tidak mungkin memberikan hak veto, tapi bisa menunda lah kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, misalnya seperti hutang, soal kemarin banyak hal yang agak masalah ya, seperti undang-undang KPK, undang-undang Minerba, kemudian ada Omnibus Law ya, dan seterusnya. Jadi yang itu bisa dibendung oleh PDIP harusnya ketika oposisi. Walaupun sebetulnya tetap kalau adu di kursi parlemen, tetap udah hampir 70% kan koalisinya Pak Prabowo di parlemen. Artinya tidak terlalu dominan signifikan juga dengan adanya PDIP sebagai partai oposisi. Paling tidak itu bisa untuk memberikan koreksi terhadap pemerintahan supaya tidak semua keinginan pemerintah itu diamini oleh parlemen. Itu baik. Termasuk modal politik di tahun 2029, 10 tahun ke depan. Baik, terima kasih banyak Bu Bangi atas waktunya bersama Ini Today. Ini masih tanda tanya kira-kira partai mana saja yang akan berkoalisi dan partai apa saja yang menjadi oposisi di kabinet Prabowo Gibran nanti. Terima kasih banyak Bung Bangi.